para siswa sekalian, kita melanjutkan distribusi binomial ya. Setelah distribusi A, maka fokus kita pada materi binomial. Mari kita ikuti pelajaran kali ini dengan menyimak video berikut ini. Binomial ya, berarti dua ya, merujuk pada setiap kali percobaan atau kesempatan. Hasil yang mungkin hanya ada dua, misalnya ya, tidak, benar, salah, dan sebagainya. Maka disebut di sini binomial, ada dua kemungkinan. Pertanyaan berikutnya adalah kapan kita menggunakan atau menghitung peluang dengan persamaan distribusi peluang binomial. Apa yang membedakan? Nah, mari kita lihat ada 4 syarat ya. Percobaannya dilakukan sebanyak N kali. Misalnya 10 kali, 3 kali, 20 kali, dan sebagainya. Setiap kali percobaan mempunyai dua kemungkinan hasil ya. Seperti tadi, benar, salah, ya, tidak, berhasil, dan gagal ya. Dari setiap itu kemungkinannya memiliki nilai yang sama ya. Kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan adalah sama. Hasil yang diperoleh saling independen ya. Antara A dan B tidak mempengaruhi, itu namanya independen. Kita lihat contoh-contohnya. Ketika melempar sebuah koin logam 3 kali, dan setiap percobaan diharapkan muncul angka ya. Mengapa disebut binomial? Kita selalu menjawab 4 ini ya. 4 ini harus kita jawab. Apakah percobaan dilakukan berulang? Nah, ya, ini berulang. Kenapa berulang? Nah, ini tadi 3 kali. Apakah dua kejadian yang muncul? Nah, ada 2 tadi ya. Ini ada angka 500 dan gambar ya. Angka atau gambar. Sekali ya, ini sebuah koin. Peluangnya berapa masing-masing? Adalah 1/2 ya. Angkanya 1/2, gambarnya 1/2. Apakah saling independen? Nah, pertanyaan terakhir. Ya, independen karena angka dan gambar tidak berpengaruh. Angka tidak mempengaruhi gambar atau gambar tidak mempengaruhi angka. Sampai sini sudah jelas. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, Gino melemparkan bola basket kering 5 kali. Gino mencatat banyak bola yang masuk ya. Nah, maka kemungkinan melempar bola basket kering berhasil atau gagal, masuk atau keluar ring ya. Nah, maka 4 pertanyaan dan berulang. Apakah berulang? Iya, berulang. Ada 2 kejadian. Iya, betul ya. Gagal atau berhasil. Nah, gagal, berhasil. Peluangnya tetap ya. Kalau peluangnya ini belum ada nilainya ya, dianggap peluang dan gagalnya ini adalah sama ya. Nah, misalnya nanti pemain profesional ya bisa jadi lebih banyak berhasilnya mungkinnya ya. Peluangnya
berhasil misalnya 3/4 ya. Nah, itu kalau pemain profesional. Bisa jadi peluangnya tidak sama, tapi selalu tetap ya, maksudnya sini tetap. Nah, di sini tetap nilainya sama, setengah ya, dianggap setengah. Kemudian saling bebas ya, antara bola masuk dan tidak berpengaruh pada ringnya. Oke, lanjutkan berikutnya. Ella menjawab 20 soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban. Ia mengharapkan jawabannya benar ya. Jelas ini adalah berulang ya, karena dia mengerjakan 20 soal. Dua kejadiannya apa? Benar atau salah. Ya. Peluangnya tetap ya. Nah, misalnya opsinya A, B, C, D. Berapa masing-masingnya? Ya peluangnya 1/4. Apakah saling bebas ya soal-soalnya 20 soal tadi? Tidak ada yang berpengaruh nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu saling bebas. Nah, dari 2 contoh ini semoga bisa lebih jelas lagi ya. Mana yang peluang binomial. Contoh berikutnya. 6 bola merah dan 4 bola putih. Nah, ini hati-hati. 3 bola, 1 demi 1 tanpa dikembalikan ya, maksudnya ambil satu tidak dikembalikan ya. Ini berulang ya, karena 3 kali. Apakah memiliki 2 kejadian? Nah, apakah peluangnya tetap? Apakah saling bebas? Nah, yang jelas ini peluangnya tidak tetap ya. Ketika mengambil bola pertama, maka peluang putihnya adalah berapa peluang putihnya? Masih 4/10 ya. Terus tidak dikembalikan berarti tinggal 9. Nah, ambil putih lagi berarti tinggal ini misalnya terambil putih maka 3/9. Ambil putih lagi tinggal 1 ya, tinggal 2/8. Maka peluangnya ini adalah tidak tetap ya. Nah, kejadiannya itu bisa putih dan biru ya, putih dan merah, nah, tapi tidak tetap peluangnya dan tidak saling bebas ya. Karena hasil itu tergantung dari hasil yang pertama ya. Bisa jadi yang terambil biru dulu ya. Gitu. Oke, jadi contoh ini bukan peluang binomial ya. Ini berarti bukan binomial. Bukan binomial. Karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Kalau kita sudah membedakan, tahu caranya mana yang binomial dan bukan, maka kita ke rumusnya ya. Rumusnya untuk percobaan binomial, P peluang sukses. Q adalah gagal. Dengan hubungannya Q1 min P, maka percobaan sukses sebanyak X dari N percobaan adalah, kita rumuskan, Px sama dengan X, itu sebagai binomial B, X-nya tadi suksesnya berapa, dari N kali, dan P-nya. Dirumuskan Cnx, P pangkat X, I pangkat N min X ya. Ini pakai rumus kombinasi ya, ini pakai rumus kombinasi.
Kalau ini sudah pakai X, jadi NX, nah, sisanya, N min X. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contohnya ya. Nah, seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti ya. Di sini sudah diandaikan dia peluangnya 3/5 ya, atau 60% dari setiap tendangan penalti dia berhasil. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangannya. 5 kali tendangan, berarti ini apa? Nah, N-nya ya nanti. Kemudian mampu menahan 3 kali ya. Jadi N-nya ada 5, X-nya dia berhasil menahan 3, dan P-nya 3/5 ya. Sehingga Q-nya adalah selisihnya 1 kurangi 3/5 atau 2/5. Nah, jadi ketika P X sama dengan 3, itu sama dengan peluang binomial 3 dari 5 dengan peluang berhasil 3/5. Kita masukkan C53, P-nya 3/5, pangkat 3 ya, kita ikuti saja. Nah, kali sisanya 2/5. Karena sudah dipakai 3 ya, ini tinggal 2 ya. 3, 2 ya. C53 adalah 5 kali 4 bagi 10 ya. Nah, sekali-kali. 27/125 ya. 4/25. Kita bisa coret ya, coret 5, ini 2 ya. Jadi penyebutnya 625, ini 8 kali 27 ya. 8 kali 27 adalah 136 ya. 8 kali 27, 216. 216. 216. Nah, paham ya? Ini PX sama dengan, nah, mari contoh berikutnya. Berapa peluang mendapat 1 kali jumlah angka 7 ya dari 2 dadu, 2 buah dadu ya. Ingat ya, kalau 2 dadu berarti NS-nya adalah 6 pangkat 2 ya, 36 ya. Jumlah angka 7 ya, mana? Jumlah angka 7 ya, misalnya apa? Nah, 16. Balikannya 61 ya. Terus 25. 52. Nah, lagi ya. 34. 43. Nah, maka P-nya ya, ini ada 6/36. 1/6. PX-nya 1 ya. Kita masukkan ya. B 1, 3 kali pelemparan peluangnya 1/6.
Kita hitung C31 1/6 pangkat 1 kali sisanya ya 5/6 pangkat 2 ya, sebenarnya 3. C31 adalah 3 ya. Nah ini 1 kali 5 pangkat 2 ya 20. 5/6 kali 36 216. 5/216 ya. Paham ya? Nah, mari kita lihat contoh berikutnya. Dalam sebuah kantong 8 kelereng dengan 3 biru ya. Dari kantong diambil berturut-turut 5 kali. Ini dikembalikan lagi ya. Berapa peluang boleh 2 kali ya, birunya 2 kali ya. Jadi ini N-nya adalah 5. X-nya terambil 2 biru. Nah, P-nya berapa P? P-nya biru, kelerengnya adalah 3/8. 8 kelereng dengan 3 biru ya. Nah, kita hitung PX sama dengan 2. Karena ini binomial ya, binomial 2 dari 5, 3/8. Kita masukkan C52, 3/8 pangkat 2. Sisanya ya 5/8 pangkat 3. Nah, C52, 5 kali 4 bagi 2, 10. Ini 9. 8 pangkat 2. Nah, ini 5 pangkat 2, 125. 8 pangkat 3. Nah, hitung 10 kali 9 kali 5, 125. Nah, apa? 10 kali 5 kali 125 kali 9 kali 125. Nah, 11.250. Nah, 8-nya pangkat 5 ya. Nah, 32768. Nah, ini mau sederhanakan silakan. Nah, ini bedanya tadi dengan misalnya dia dikembalikan ya, dikembalikan. Contoh-contoh ini masih hanya X-nya 1, X-nya 2 ya. Nah, contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini paling banyak 2 siswa ya. Paling banyak 2 siswa. Apa artinya ya? Di sini N-nya berapa? Nah, N-nya adalah 4 ya. 60% siswa, jadi P-nya 60% ya. Atau kita sederhanakan sebagai 3/5 ya. X-nya paling banyak ya, berarti paling banyak 2, berarti lebih kecil dari 2 ya. Nah, ingat dulu waktu variabel acak, nah, apa artinya PX sama dengan lebih kecil 2? Nah, kita jumlahkan ini berarti X 0
X1, nah betul, X2 akhirnya. Nah, kita menghitung 3 binomial ini, ya. Px0 ya kita hitung ya. B04, nah, 3/5. Nah, tambah binomial 143/5 ya. Dan terakhir 24/3. Masing-masing ya kita hitung ya. C40 3/5 pangkat 0 ya. Terus dikali sisanya 2/5 pangkat 4 ya. C41 3/5 pangkat 1 ya. 2/5 pangkat 3 ya. Terakhir ya, C42 pangkat 2, 2/5 pangkat 2 ya. C40 adalah 1, ini juga 1, 16/625 ya. C41 adalah 4 kali 3 kali 8/625. C42 itu 6 ya. 9 kali 4/625. Nah, silakan hitung. 16 tambah 96 tambah berapa itu? 216. 328 ya. Hasilnya 328. Nah, nanti harus dipahami bentuk-bentuk paling banyak, ya, paling kurang, maksimum atau minimum ya. Gunakan tanda ya lebih kecil atau lebih besar ya. Nah, perhatikan ya. Ingat lagi ini bentuk-bentuk variabel acak. Artinya apa? Px0, Px1 tadi ya. Nah, Px0 karena ini binomial ya masukkan binomial. Oke. Nah, bisa jadi nanti menggunakan satu min ya. Nah, nanti menemui soal-soal seperti ini jangan bingung ya. Nah, ini artinya P lebih dari 2 ya. P lebih dari 2. Nah, misalnya seperti itu. Nah, semoga dengan contoh-contoh yang ada ini saya berikan bisa membantu kalian belajar ya. Nah, nanti sebagai tugasnya fungsi distribusi binomial, nomor absen ganjil. Nah, ini tidak usah. Ini nanti sebagai ulangan harian. Nah, ulangan harian. Sebagai materi ulangan harian untuk pertemuan berikutnya, kumpulkan pada sebelum pertemuan tanggal minggu depan ya, tanggal 3. Batas pengumpulannya ya tanggal 21 ya.
Demikian materi fungsi binomial, semoga bisa jadi bahan untuk belajar, amat mengerjakan.